Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Litigasi TV, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat menemani sahabat Litigasi TV dalam acara bincang-bincang hukum di channel kita yang luar biasa, Litigasi TV. Sahabat Litigasi TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang menurut kita sangat penting dalam proses persidangan pidana, yaitu tentang mekanisme syarat suatu tindakan pra-peradilan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang dosen, juga seorang advokat yang tentunya banyak pengalaman yang akan kita korek dari atau kita gali dari Bang narasumber kita. Narasumber kita yaitu Bang Erwin Asmadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Apa kabar Bang Erwin? Semangat. Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Ya. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat Bang Erwin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Langsung saja Bang Erwin, tadi kita sudah singgung bahwa topik kita adalah tentang pra-peradilan. Jadi menurut pemahaman saya bahwa pra-peradilan ini terkait dengan hak-hak dari seorang tersangka ketika mengalami tindakan paksa oleh penyidik. Mohon Bang Ewin berikan penjelasan ya kepada sahabat litigasi kita semua, apa sebenarnya pra-peradilan itu Bang Ewin? Baik, terima kasih Pak Bambang. Sahabat Litigasi TV yang saya hormati, tentu sebelum mengawali proses penjelasan tadi, saya menyapa dulu Litigasi TV, sahabat Litigasi TV, semoga kita hidup kehidupan ini selalu sehat, walafiat, terutama dalam rangka menghadapi masa pandemi COVID ini. Tetap semangat tentunya dan tetap jaga kesehatan. Amin. Baik, menarik sekali materi kita pada pembahasan ini, Pak Bambang. Jangan menghumbang saya, nanti saya jatuh. Saya bukan advokat yang terlalu banyak pengalaman, tentu banyak senior di antara kita. Tetapi pada kali ini kita coba akan berbagi pengalaman ya, barangkali bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, topik kita adalah tentang pra-peradilan. Terima kasih kali Pak Bambang. Memang beberapa kasus-kasus yang kita tangani ada manfaatnya juga dalam proses pengalaman kita. Ada yang menang, tentu ya. tidak sedikit yang kalah kan gitu kan. Ya. Namun akan tetapi kita harus luruskan bahwa pra-peradilan pada konsep ini harus kita telisik dahulu literatur hukum kita. Oke. Nah, pengertian atau definisi otentiknya kita peroleh itu dari ketentuan pasal 1/10 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yaitu KUHP kita, yang menyatakan bahwa pra-peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa, kemudian memutus perkara untuk beberapa objek yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apa itu? Yang diperiksa itu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua itu sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ini item-item yang ditentukan di dalam undang-undang kita, Pak Bambang. Akan tetapi memang perlu dijelaskan kepada sahabat TV, ada perluasan. Ternyata Pak Bambang bukan hanya ketiga poin ini. Nah, kita bisa lihat misal di dalam pasal 95. Di situ menyatakan ada tindakan lain sehingga dapat diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, dalam literatur kita ternyata ada buku yang ditulis oleh seorang Ratna Nurul Afiah pada waktu itu, judulnya Pra-peradilan dan Ruang Lingkupnya, tahun 86, kira-kira kita baru lahir pada waktu itu Pak Bambang. Kan gitu kan. Tindakan-tindakan itu
seperti misal memasuki rumah, Oke. penggeledahan, Oke. penyitaan barang, atau yang dikatakan barang ini adalah barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan kemudian menimbulkan kerugian material bagi si pemilik surat atau pemilik rumah dan lain sebagainya. Oke. Nah, perluasan lain juga muncul di pasal 82 ayat 1, terutama yang dikemukakan oleh huruf D. Apa itu benda yang disita? Tidak semua Oke. barang-barang itu ternyata bisa dilakukan penyitaan, harus berkaitan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oke. Kemudian izin Pak Bambang, ada yang terbaru. Ini Ya. kasus yang memuncak pada waktu itu. Apa itu? Seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berani memutus, ya kan? Apa itu konsep yang diajukannya kepadanya itu pra peradilan tentang penetapan tersangka, Oke. ya kan? Dia berani menyatakan bahwa penetapan terhadap seorang sebagai tersangka itu tidak sah, dan ternyata kemudian hari itu dikuatkan prosesnya itu melalui pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, judicial Oke. review atas ketentuan undang-undang, bahwa terdapat penambahan objek penanganan perkara pra-peradilan itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Apa Oke. itu? Tentang penetapan seorang sebagai tersangka. Nah, Oke. ini jadi banyak poin-poin yang dapat dilandasi atau dijadikan dasar untuk mengajukan pra peradilan itu, Pak Bambang. Tentu harus ada penilaian, Oke. yaitu apa itu? Sah atau tidaknya tindakan-tindakan tersebut. Barangkali itu, Pak Bambang. Sahabat Litigasi TV, begitu jelasnya penerangan yang diberikan oleh Bang Ewin ini, apa itu tentang pra-peradilan, beserta perluasan kewenangan pra-peradilan tadi, itu yang disampaikan oleh Bang Ewin terkait dengan apa ya, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Budi Gunawan waktu itu, Bang Ewin ya. Begitu sejarahnya. Oke, Ya. itu memang apa, menambah perluasan dan menambah bagi tersangka khususnya Ya. untuk menguji, Bang Ewin ya, Ya. apakah penetapan tersangka dia itu sah atau tidak ya. Betul sekali, Pak Bambang. Sebagai modal ini, Bang Ewin ya. Ya. Kira kawan-kawan Litigasi TV ini bagaimana kira-kira Bang Ewin untuk menguji ya atau menilai lah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ini sah atau tidak sah? Baik, Pak Bambang. Di undang-undang kita ternyata menyatakan bahwa penangkapan penahanan itu adalah suatu tindakan paksa yang harus dihindari. Oke. Dan penyidik boleh, ya kan, hanya dapat melakukan penyidikan itu atas dasar terpenuhinya syarat-syarat. Syarat-syarat yang tentunya ini terbatas sekali. Nah, ketika syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka jangan lakukan penangkapan dan penahanan itu. Baik, kita perhatikan. Apa syarat-syarat itu? Kita bagi ada syarat formil dan syarat material. Khusus untuk penangkapan, syarat formilnya itu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, Pak Bambang. Bukan oleh siapa, bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh kepolisian. Pelaksana tugasnya itu adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, memperlihatkan surat tugas. Surat tugas itu menguraikan siapa yang bertugas melakukan penangkapan. Yang ketiga, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Ya, tentu harus mencantumkan apa itu identitas tersangkanya, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa, kan gitu kan. Dan yang terakhir syarat formilnya adalah tembusan surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah syarat materialnya, Pak Bambang. Syarat material itu terdapat dugaan keras bahwa yang ditangkap itu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, Pak Bambang, disinilah korelasi untuk mengukur. Kalau salah satu di antara syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka dapat dikatakan penangkapan itu dikatakan tidak sah. Itu untuk menilai penangkapan, Pak Bambang. Nah, bagaimana dengan penahanan? Nah, penahanan itu malah justru berat. Syarat-syaratnya, Pak Bambang? Iya. Karena kita mengukur ada syarat formil dan ada syarat materialnya. Kalau syarat formilnya
kita bisa melihat pertama bahwa surat perintah penangkapan itu harus tercantum ya kan dalam sebuah surat perintah atau penetapan hakim ya Oke. yang isinya harus memuat identitas, menyebutkan alasan, uraian singkat perkara kejahatan dan di dalamnya itu harus memuat di mana tempat ia ditahan. Dan Oke. kemudian tembusan surat perintah penahanan itu harus diberikan kepada keluarganya setelah Oke. penahanan itu dilakukan. Oke. Nah, itu syarat formilnya. Syarat Oke. materialnya apa? Syarat materialnya ada 3 hal yang harus terpenuhi. Apa itu syarat objektif? Syarat objektifnya, seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana itu Oke. harus berdasarkan bukti yang cukup. Oke, bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup. Itu syarat objektifnya. Ada Oke. syarat subjektifnya. Apa itu? Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Oke. bahwa tersangka atau terdakwa itu akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Oke. Nah, ini syarat subjektifnya. Syarat subjektif itu maksudnya gini Pak Bambang. Memperhatikan si tersangka itu kira-kira akan melakukan perbuatan-perbuatan tadi nggak? Apa itu? Kekhawatiran akan dia melarikan diri, atau merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti, atau dia akan mengulangi perbuatan pidana. Dan yang tak kalah pentingnya Pak Bambang, syarat yang paling utama adalah syarat yuridis. Ketentuan syarat yuridis ini ditentukan dalam pasal 21 butir keempat, adanya penahanan itu dapat dilakukan untuk mereka pertama yang melakukan tindak pidana di atas 5 tahun. Oke, ya. Ya kan? Yang kedua, tindak pidana yang diatur sedemikian rupa oleh pasal 21 ayat 4 butir. Pasal 21 ya. Iya, itu konsepnya Pak Bambang. Oke. Jadi untuk mengukurnya itu perhatikan syarat-syarat itu. Termasuk yang tadi untuk melakukan penggeledahan rumah, kemudian melakukan penyitaan dan lain sebagainya. Tentu KUHP itu mengatur sedemikian rupa, syarat-syarat sedemikian rupa yang tak boleh dilanggar dan harus ada pada saat proses-proses tindakan itu dilakukan. Begitu ya Pak Bambang. Oke. Memang ini penyidik memang harus ekstra ya dalam mengumpulkan bukti ya, alat bukti. Ya. Ketika menetapkan seseorang tersangka tadi ya. Iya. Ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka atau melakukan penahanan terhadap tersangka gitu Bang Ewin ya. Betul, betul Pak Bambang. Ini saya mengingatkan cerita Bang Ewin dulu ya. Ada pengalaman Bang Ewin ya ketika memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Stabat waktu itu kalau nggak salah saya dulu ya. Aima, sejarah terulang. Ya, saya bersama tim Bang Ewin waktu itu ya. Oke Pak Bambang. Oke, saya ketika Bang Ewin cerita tentang syarat subjektif dan syarat objektif dari sebuah penangkapan mengingatkan saya tentang pengalaman yang telah dilakukan Bang Ewin ketika melakukan pra-peradilan dan memenangkan pra-peradilan itu. Boleh cerita sedikit Bang Ewin? Ya. Baik. Pada saat itu memang totalitas ya. Syarat-syarat yang ditentukan dalam rangka melakukan penahanan tadi, ternyata yang kita ulas bukan hanya kepada syarat-syaratnya. Tidak hanya sebagai syarat formil, juga syarat materialnya. Tapi semua gabungan dari syarat-syarat itu kita ulas dalam permohonan pra-peradilan. Barangkali ini juga akan mengulas bagaimana seseorang akan mengajukan proses pra-peradilan itu. Nah, ketika ada gambaran hal-hal yang saya sebutkan tadi, syarat-syarat yang dalam rangka melakukan penahanan itu tidak terpenuhi, maka itu harus dituangkan sedemikian rupa. Ya tentu memang keuntungan Pak Bambang kita terus belajar ini, tak boleh kita harus meninggalkan proses belajar ini adalah menggali dan menggali kajian-kajian hukum ya. Mengapa misal kita dimenangkan pada waktu itu, tentu harus kita lihat keterpenuhan syarat ini. Dan ternyata memang dalam proses pra-peradilan itu jaksa sebagai selaku penyidik yang melakukan penahanan ini untuk tindak pidana khusus ya, ternyata tidak memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu, ya kan? Terutama untuk mengukur syarat material, yang dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Nah ini Pak Bambang, bukti yang cukup itu ternyata penjelasannya awalnya ya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, ukurannya adalah terdapatnya minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang disebut di dalam
ketentuan pasal 184 bukti pertama, apakah itu keterangan saksi, apakah keterangan ahli, ataukah itu surat atau petunjuk ataupun keterangan terdakwa. Nah, ternyata dalam proses persidangan itu, ya kan, penyidik tidak mampu menghadirkan alat-alat pembuktian itu. Iya kan? Ya. Nah, bukan maksudnya memeriksa pokok perkaranya, tetapi ditunjukkan kepada hakim pra peradilan, Pak Hakim pra peradilan untuk melakukan penahanan kepada yang bersangkutan, kami punya alat-alat bukti. Apa saja alat buktinya? Kan gitu kan? Ternyata pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan terdakwa klien kita itu, tersangka klien. Sehingga pada waktu itu klien kita itu dinyatakan bahwa penahanan terhadapnya tidak sah. Itu konsepnya Pak Bambang pada waktu itu. Bang Ewin, ini kan menurut saya mengetahui seberapa banyak ya, atau seberapa akuratnya dari alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, ini kan sesuatu hal yang menurut saya sangat sulit ya kan? Iya. Waktu itu ketika Bang Ewin memenangkan pra peradilan itu, bagaimana Bang Ewin bersama tim itu mengukur bahwa alat bukti yang dikantongi oleh pihak penyidik itu belum cukup gitu sehingga berkesimpulan untuk melakukan suatu pra peradilan. Nah, yang kita memohon kepada si penyidik, Pak penyidik, tolong tunjukkan kepada kita, kan gitu kan? Tak ditunjukkan, ya udah. Kalau tak ditunjukkan, kita akan meminta pengadilan. Dan pada saat itu peradilan adalah peradilan pra peradilan itu sendiri untuk membuka semua akses itu. Silakan tunjukkan kepada kita mana alat-alat bukti yang dinyatakan bahwa klien kita itu dinyatakan bersalah. Nah, ternyata dibongkar sedemikian rupa, ya kan? Baru hanya satu, ya kan? Hanya bisa menunjukkan satu. Apa itu? Keterangan klien kita itu sendiri. Dan menurut dia itu adalah keterangan baru satu pembuktian. Kalau pada ada surat, jauh sekali untuk menuju kepada klien kita. Maka pada waktu itu hakimnya, termasuk salut kita, hakimnya berani untuk menegakkan kebenaran keadilan itu. Itu dia Pak Bambang. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini pengalaman yang ya luar biasa lah menurut saya Bang Ewin. Ya tentunya bersama tim lah, bukan kita sendiri Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perkara pra peradilan lagi bisa Bang Ewin tangani dan bisa kalau memang secara objektif pihak penyidik belum melakukan mengantongi alat bukti, ya memang harus diuji dan memang harus dikeluarkan itu dari tahanan itu Bang Ewin ya. Tapi ada satu pengalaman yang menarik Pak Bambang. Walaupun pada waktu itu kita dikalahkan, tapi ada kepuasan batin yang luar biasa ya. Dimenangkan waktu itu ya? Ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan perkara itu. Pra peradilan khususnya. Nah, pada waktu itu kita menguji keberadaan pasal 17 KUHP yang dijadikan landasan bagi penyidik itu untuk melakukan penangkapan kepada klien kita. Dan ternyata pada saya lupa tahunnya, tahun 2011 atau 2012 jauh sekali. Nah, pada waktu itu, maaf, tahun 2009 atau 2010 Pak Bambang, jauh sekali. Nah, pada waktu itu penyidik membuat pasal 17 ayat 2. Padahal pasal 17 itu hanya tunggal, ya pasal 17 itu. Nah, setelah dikoreksi ternyata di sini ada kesalahan juklak atau juknis yang dibuat oleh Mabes Polri, kan itu kan, ini dahulu kali sih. Dengan perkara ini kemudian penyidik betul ya, ini kita mengikuti petunjuk ini ada koreksian terhadap data-data penggunaan pasal yang dilakukan dan ternyata seluruh Indonesia itu sudah diperbaiki sampai saat ini Pak Bambang. Jadi ada kepuasan batin kita bahwa kita bukan untuk memperjelek penyidik atau apa, ini adalah untuk dalam rangka untuk perbaikan di masa yang akan datang. Itu salah satu kepuasan batin kita Pak Bambang. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti yang Bang Ewin juga tadi nyambungkan ini kan, kita tidak dalam konteks ya menyudutkan atau mendiskreditkan penyidik gitu kan. Sebenarnya Bang Ewin tujuan pra peradilan ini apa sebenarnya di dalam tataran hukum acara pidana ini? Baik Pak Bambang, karena kita ya kalau di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu bahwa advokat itu adalah penegak hukum Pak Bambang. Ya. Tapi sejatinya kita
berlimpung, berprofesi sebagai penegak-penegak hukum, maka tiada lain dan tiada bukan tujuan kita hidup adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Itu sebagai garis utama yang harus kita tegakkan. Tidak ada gium, justitia ruet colum, kan gitu kan? Tegakkanlah keadilan walau langit akan runtuh, itu juga menjadi bagian. Tapi yang mendasari proses pra-peradilan itu sendiri adalah keinginan dalam rangka mengkoreksi ya, ataupun meminta kepada hakim, tolong Pak Hakim lihat dulu, ini ada suasana penangkapan, penahanan, tindakan-tindakan lain ataupun penghentian penyidikan yang menurut kita itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tolong koreksi, kan itu kan? Betul atau enggak? Proses-proses sah atau tidak? Barangkali itu Pak Bambang. Untuk menguji ya, untuk kontrol juga bagi penegak hukum lain ya. Terutama begitu Pak Bambang. Artinya sejatinya kerja-kerja penyidikan itu memang boleh dikontrol ya, bukan kita menelan mentah-mentah dan menerima mentah-mentah apa proses penyidikan kita persepsikan itu benar, tetapi kita boleh juga sebagai advokat, kuasa hukum dari tersangka untuk mengontrol ya, untuk menilai sah dan tidaknya penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh penyidik gitu Bang Ewin ya? Ya, itu di tangan hakim Pak Bambang. Yang menilai itu adalah hakim. Kita meminta kepada hakim dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pak Hakim, mohon ini kami memperoleh suatu perlakuan yang tidak adil. Ada kesalahan-kesalahan dalam yang dilakukan selama proses penyelidikan-penyidikan yang menurut kita tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon koreksi Pak Hakim. Itu dia Pak Bambang. Kontrol ya, kontrol. Memang harus dikontrol setiap kewenangan yang dimiliki Bang Ewin ya. Iya Pak Bambang. Tidak terjadi kesewenangan dia ya. Kewenangan dan melampaui batas yang telah ditentukan. Batas ini yang gawat ini memang. Karena tersangka ini memang sangat kita ini sebagai advokat ini memperjuangkan nasib ya. Nasib tersangka ini karena di hadapan dia itu ada hukuman ya kan. Jadi harusnya itu penegakan hukum itu harus secara objektif ya. Betul itu Bang Ewin ya. Betul Bang. Oke. Kemudian gini Bang Ewin, ini banyak juga memang kita lihat di lapangan setelah klien atau kuasa hukum dari tersangka itu memenangkan pra-peradilan, menguji sah tidaknya penetapan sebagai tersangka, kemudian memenangkan ketika menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan, kemudian dimenangkan oleh hakim pra-peradilan. Apakah penyidik bisa menerbitkan kembali surat perintah penangkapan dan penahanan atau melakukan kembali penetapan tersangka? Baik, kalau dia kontennya penetapan tersangka, dimungkinkan bisa diterbitkan kembali penetapan tersangka itu. Nah, jadi kunci mengapa misal penetapan tersangka ini masuk, karena di sini ada hal yang dinilai. Apa yang dinilai? Kalau kita lihat redaksi ketentuan pasal 1 butir ke-14 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yang dikatakan tersangka itu adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Pak Bambang. Dari konsep ini kita bisa memenuhi syarat untuk dilakukan seorang itu sebagai seorang tersangka, maka dia harus memenuhi bukti permulaan itu. Nah, bukti permulaan ini ternyata sudah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi. Apa itu? Minimal terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1 butir A sampai dengan butir E. Nah, kalau tidak atau kurang daripada itu, maka bukan dikatakan sebagai tersangka dan tidak bisa seorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, oleh karena kedudukan orang itu sebagai tersangka terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan berdasarkan itu orang diduga keras melakukan tindak pidana, maka untuk menentukan seorang tersangka itu keberadaan alat bukti ini menjadi suatu kepastian. Kan gitu kan? Dan ketika pengadilan menyatakan tidak ada alat bukti atau kurang alat buktinya, nah maka terjadi di sini konsep bahwa penyidikan tidak atau kurang mengumpulkan alat bukti. Dan suatu ketika
penyidik mampu untuk mengumpulkan alat bukti tadi, ya bisa saja yang bersangkutan itu ditetapkan kembali sebagai seorang tersangka. Ini kajian yang bisa kita sampaikan Pak Bambang. Tentu dengan mekanisme dan ketentuan ya juga jenis telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga proses penyidikan itu berjalan secara sempurna. Itu dia Pak Bambang. Oke, berarti tidak mutlak kemudian ketika dimenangkan permohonan pra peradilan oleh tersangka dan kuasa hukumnya, ya. Kemudian perkara itu tidak bisa diajukan kembali oleh penyidik, Bang Iwin ya? Bisa diajukan. Tetap bisa dia ya? Bisa diajukan. Sepanjang bukti-bukti bisa dipenuhi kembali oleh penyidik ya? Ya, bukti-bukti itu dipenuhi kembali dan tentu mekanisme dan tata cara penyidikan telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Kemudian seperti tadi Bang Iwin, kemudian ya tadi kan salah satu kewenangan pra peradilan ini juga menghentikan sah atau tidaknya SP3, surat perintah penghentian penyidikan gitu kan. Nah kembali juga Bang Iwin, jika memang kemudian di pra peradilankan ya, suatu diuji lah di pra peradilan SP3 itu, itu kemudian dinyatakan tidak sah suatu penghentian penyidikan, itu bisa berlanjut kembali dan dibuka kembali perkara yang tadinya dinyatakan SP3 ya? Betul Pak Bambang. Konsepnya seperti itu. Oke. Ya. Kalau oleh penyidik misal, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan ataupun jaksa menerbitkan penetapan penghentian penuntutan, maka ketika hakim pra peradilan menyatakan bahwa penghentian tersebut tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan itu harus dilanjutkan. Oke. Nah, itu dia. Tentunya harus dipenuhi bukti-bukti baru atau bukti-bukti lain gitu Bang Ewin ya, untuk membuka kembali kasus yang sudah di SP3 tadi. Nah, dalam konsep ini Pak Bambang, yang perlu dinilai bukan substansi perkaranya, tetapi keterpenuhan alat-alat pembuktian. Oke. Ya, kan gitu kan? Nah, keterpenuhan alat pembuktian tadi, kalau dia proses penghentian penyidikan, nah kita tinggal lihat, proses penghentian penyidikan itu kan ada syaratnya juga. Oke. Kan gitu kan? Apakah syaratnya demi hukum, apakah syaratnya kurang alat pembuktian, atau tindak pidana itu tindakan yang dilakukan itu bukan suatu tindak pidana. Atau menurut penyidik itu adalah perbuatan perdata misalnya. Kan itu kan yang masuk mekanisme proses penanganan perkara perdata. Dengan 3 alasan inilah penyidik itu menghentikan penyidikan. Akan tetapi ketika hakim peradilan berpendapat perkaranya itu bukan perkara perdata, ini murni perkara pidana, atau kemudian dalam proses penanganan itu dikatakan tidak cukup alat bukti, ternyata setelah diperlihatkan oleh hakim pra peradilan cukup alat pembuktiannya, atau ternyata demi hukum misalnya perkara itu dihentikan misal karena daluarsa dan sebagainya, itu hanya penilaian sepihak dari seorang penyidik, dan menurut hukum ini seharusnya dilanjutkan. Dan menurut kalau dia penyidikan, maka itu dilimpah saja ke penuntut umum untuk dilakukan proses penelitian oleh jaksa penuntut umum. Begitu dia Pak Bambang. Ya, jadi memang sisi yang berbeda ya antara tersangka dengan pelapor dia ya. Betul Pak. Mungkin tersangka ini sangat senang dia dihentikan penyidikannya ya kan, perkaranya itu ya kan. Betul. Tapi kalau pelapor ini, inilah yang potensial berkeberatan untuk tindakan-tindakan SP3 ini ya. Dia ingin supaya perkaranya itu terus jalan dan tersangkanya diproses sampai dihukum gitu ya. Betul sekali Pak Bambang. Ya. Maka kita harus juga ketahui, pemirsa litigasi TV, kita harus ketahui juga subjek pengaju atau yang mereka yang sebagai pemohon pra peradilan itu. Oke. Di sini ada kita klaster ya kita tentukan, misal yang disebut dalam pasal 79 KUHP. Di situ dikatakan bahwa pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan penahanan itu diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Oke. Sedangkan kalau dia tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
itu Oke. boleh diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tentu pihak ketiga yang berkepentingan ini bisa saja korban atau keluarga korban, Pak Bambang. Oke. Uh-uh. Atau biasanya kalau pihak lain ini, pihak ketiga ini bisa apa ya? Perkara-perkara yang bersifat publik ya. Bisa jadi dalam kasus tertentu ini bisa dimungkinkan pihak pemohon itu tidak harus menjadi korban secara langsung, tetapi juga bisa korban yang tidak secara langsung mengalami tindak pidana. Ya. Tapi kontennya nanti hakim pra peradilan akan melihat keterhubungan subjektivitas daripada si pemohon dengan objek perkara yang dimohonkannya itu. Oke. Ya. Sahabat Litigasi TV, ini pra peradilan ini sangat strategis sebenarnya. Upaya hukum yang sangat strategis ketika kita akan menguji kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tadi, seperti yang sudah dibilang dan diterangkan oleh Bang Ewin tadi. Kemudian gini Bang Ewin, ini terkadang juga dia sangat dilematis ya. Dilematisnya begini Bang Ewin. Ya. Kita selaku kuasa hukum dari tersangka itu sudah mengajukan pra peradilan. Kita sudah mengkaji misalnya kan, sudah mengkaji surat-surat, kemudian seperti yang Bang Ewin bilang syarat-syarat sudah kita kaji, ternyata secara kajian kita duga ada sesuatu yang janggal atau ada cacat hukum dalam proses penangkapan dan penahanan itu. Ya. Dan kemudian kita ajukan permohonan pra peradilan itu ke pengadilan negeri. Tetapi ketika kita ajukan, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini dipercepat, Bang Ewi. Sampai dipercepat ya, kalau menurut kita ya tidak masuk akal lah gitu kan. Tetapi karena memang penyidik ini bekerja secara kilat ya, ngebut dia kan. Perkara itu, berkas perkara dilimpahkan ke penuntut, P21, P22, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian pra peradilan kita digugurkan, permohonan kita dinyatakan gugur, Bang Ewin. Iya. Menurut Bang Ewin, apakah hal yang seperti ini menciderai rasa keadilan bagi tersangka? Kalau menurut kita tidak seperti itu, Pak Bambang. Oke. Ini pra peradilan adalah ruang yang diberikan oleh hukum untuk kita mengajukan hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam rangka melakukan tugas-tugasnya. Akan tetapi kita harus ingat, ada upaya yang dapat kita ajukan dalam proses pengadilan itu. Begitu perkara, walaupun pra peradilan itu nantinya termuat berbagai muatan-muatan yang isinya dugaan-dugaan pelanggaran atau maladministrasi proses penyidikan dan penuntutan, proses-proses ini bisa kita ajukan ke eksepsi, Pak Bambang. Bisa itu dimasukkan ke muatan eksepsi. Tentu kita sebagai seorang lawyer, advokat itu harus berhati-hati menyusun bagian-bagian masuk ke bagian mana eksepsi yang berkaitan dengan pelampauan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada saat melakukan penyidikan dan penuntutan itu, Pak Bambang. Itu dianya. Jadi jangan gelisah dengan kondisi itu, Pak Bambang. Ya, kita harus mengejar bagaimana cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Itu yang penting, Pak Bambang. Ya, berarti kan gini, ya secara perasaan mungkin ya. Maka saya tanya tadi rasa keadilan gitu kan. Mungkin secara regulasi itu memang hal itu diatur ya di dalam ketentuan KUHAP ya kan. Jadi di ketentuan KUHAP itu ketika diajukan di pengadilan dan pada saat dimulainya sidang pertama itu permohonan pra peradilan itu gugur dia, secara otomatis gugur dia ya. Betul, Pak Bambang. Ini kan pasti ada kekecewaan. Kenapa sih penyidik tidak memberikan kesempatan kepada tersangka lah katakan atau kuasa hukumnya untuk menguji terlebih dahulu
memang benar atau tidak proses penyidikan atau proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan. Harusnya fair dia kan, harus dikasih kesempatan yang sama dia. Gimana kira-kira menurut Bang Ewin ini? Pak Bambang, kita harus juga paham akan situasi kondisi bahwa ketentuan mengatur sudah sedemikian rupa. Ya. Nah, sehingga penyidik juga itu tidak lantas harus kita bilang, wah ini penyidik ini harus seperti ini. Tidak boleh kita begitu, Pak Bambang. Tapi kita sampaikan saja bahwa kita harus optimis dengan proses penegakan hukum ini. Ini dipercepat. Oh, justru percepatan itu adalah dalam rangka untuk memenuhi asas peradilan. Apa itu? Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan makin cepatnya dia menangani proses perkara ini. Bayangkan Pak Bambang, hari ini memang dalam kasus-kasus tertentu, orang yang ditahan itu, proses perkaranya itu, percepatan yang dilakukannya adalah dalam rangka mengejar lamanya penahanan. Misal, kalau dalam proses penyidikan itu penahanan dapat dilakukan 20 plus 40, ya kalau bisa cepat penanganan perkara itu. Bila perlu 20 hari tuntas, tidak ada lagi masa perpanjangan. Supaya apa? Supaya tersangka tadi atau terdakwa itu memperoleh peradilan yang cepat, yang sebagaimana yang diharapkannya. Nah, itu konsepnya Pak Bambang. Kalaupun tadi ada hal-hal yang memang mau kita uji terkait dengan proses penahanannya, proses penangkapannya, proses-proses lain yang itu merupakan tindakan-tindakan paksa yang melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang, ya itu masuk karena eksepsi. Kita masukkan ke eksepsi aja Pak Bambang. Ada alternatif ya? Iya, diuji kembali. Dalam kasus-kasus tertentu, saya ingat Pak Bambang. Misal, proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kan itu kan, walaupun dia bukan objek pra-peradilan, akan tetapi kita harus ingat bahwa proses yang diatur sedemikian rupa oleh KUHP tak dijalankan pada saat proses penyidikan, itu sebagai gambaran bahwa proses penyidikannya tidak sah. Kalau proses penyidikannya tidak sah, maka berita acara sebagai wujud daripada berkas perkara yang diajukan ke penuntut umum dan penuntut umum mengajukannya proses persidangan, dan itu juga sebagai bahan untuk dibuat sebagai surat dakwaan, maka surat dakwaan tidak sah. Ya, itu alur pemikiran kita bahwa kalau ada tindakan-tindakan melampaui batas kewenangan tadi dilakukan selama proses penyidikan, maka hal itu bisa masuk pada ranah eksepsi yang bisa diajukan di dalam proses persidangan pertama. Itu dia Pak Bambang. Alternatif dia ya. Ketika alternatif. Jadi rasa pesimisnya itu harus kita kembalikan ruhnya untuk mencari kebenaran itu, tidak hanya sebatas di proses itu. Tidak bisa kita lakukan di pra-peradilan, tapi kita bisa mengajukan di kita uji kembali kepada proses di persidangan. Persidangan pokok perkara ya. Pada saat pemeriksaan pokok perkara. Oke. Di awal tadi Bang Ewin ada katakan ya untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan ini tidak sah, itu secara administratif harus dipenuhi surat perintah Bang Ewin ya. Iya. Oke. Khusus proses penangkapan Bang Ewin, apakah semua jenis penangkapan itu harus disertai dengan surat perintah penangkapan? Ini supaya tidak gagal atau tidak salah paham ya, sahabat-sahabat. Oh iya, tadi ada kondisi tertangkap tangan ya Pak Bambang. Ya. Tidak hanya kondisi tertangkap dalam hal yang biasa, tetapi juga kondisi orang tertangkap tangan itu tanpa dipenuhi surat perintah penangkapan. Mengapa demikian? Karena kondisi tertangkap tangan ini harus kita telusur juga keberadaannya. Nah, ada kadang begitu orang tertangkap mana surat perintah penangkapan, padahal pada saat dia ditangkap itu sedang melakukan tindak pidana misalnya. Dan kalau kita bahas ketentuan pasal 1 butir ke kondisi tertangkap tangan itu. Yang pertama harus kita uji pengertian tertangkap tangan itu. Pertama, dia tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Pada saat melakukan tindak pidana. Oke. Kan begitu kan? Itu yang pertama. Pada saat melakukan tindak pidana ini, disitulah dia tertangkap. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Oke.
kan gitu kan? Yang ketiga, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai, Oke. ya kan? Sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Oke. Atau yang keempat, apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Oke. Nah, inilah kondisi yang tertangkap tangan itu. Dalam kondisi tertangkap tangan, penyidik tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan itu, Pak Bambang. Oke. Oke. Nah, langsung ditangkap, dibawa ke hadapan penyidik atau penyelidik untuk dilakukan proses selanjutnya. Nah, itu gambaran kondisi yang tidak memerlukan surat perintah penangkapan itu, Pak Bambang. Oke. Jadi dalam hal penangkap tangan ini tertangkap tangan ini sebenarnya tidak hanya kepolisian ya, atau tidak hanya penyelidik atau kepolisian yang bisa tertangkap tangan, melakukan kondisi tertangkap tangan, ya betul. Tangkap tangan itu ya. Ya. Tapi masyarakat juga sebenarnya bisa ya. Nah, itu nanti itu kondisi tertangkap tangannya, Pak Bambang. Ya. Bisa ya. Jadi tetapi jangan dihakimi ya kan. Jangan dihakimi sendiri ya kan. Masalahnya di situ, Pak Bambang. Begitu ada tahu dia maling, langsung hajar. Tidak perlu. Iya, itu yang bahaya, kasihan. Jadi kita himbau juga ini kepada masyarakat, Bang Ewin. Kalau menemukan pelaku-pelaku tindak pidana, ya, boleh menangkap ya kan? Iya. Boleh menangkap, tetapi jangan dilakukan main hakim sendiri ya kan? Betul. Jangan betul, sampai meninggal dunia ya kan? Betul. Nah, ini dapat menimbulkan perkara baru jadinya terhadap pelaku-pelaku penganiayaan ataupun sampai menghilangkan nyawa ya kan? Banyak kasus-kasus yang perkara-perkara yang dihasilkan dari proses main hakim sendiri, Pak. Ya. Maka kita himbau juga kepada sahabat litigasi TV, jangan main hakim sendiri, kita serahkan kepada yang berwajib, kita percayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memprosesnya ini, Pak. Iya. Jadi jangan supaya jalankan aja sesuai porsinya ya. Ada kepolisian ya, proseslah secara kepolisian ya kan. Betul. Tapi kadang-kadang orang nggak puas gitu, Bang Ewin. Gimana itu, Bang Ewin? Puas tidaknya memang ini gambaran sosiologis yang harus menjadi kacamata yang harus kita pandang, Pak Bambang. Oke. Karena begini juga, kemarin ditangkap, langsung keluar, kan gitu kan? What happened dengan polisi kita, kan itu ada apa dengan polisi kita? Dan ternyata yang dilakukannya itu tindak pidana ringan. Oke. Yang oleh hakim dihukum dengan hukuman yang ringan. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu dan merasa ini penyidik tidak bermain-main. Tetapi sesungguhnya sahabat litigasi TV harus juga memahamkan bahwa penyidik di sini mempunyai beban administrasi proses penyidikan yang harus dia laksanakan. Ketika orang yang dihadapannya dilakukan proses pemeriksaan, ya hari ini ditangkap, kenapa bisa dikeluarkan? Mungkin cara-cara penyelesaiannya sudah diselesaikan sedemikian rupa. Ya kan? Dan itu lebih arif dan bijaksana. Ada lagi Pak Bambang yang lebih aneh. Saya ditanya wartawan, Pak, tahun ini kenapa perkara di persidangan itu kok menurun? Nah, saya malah menjawab, itu justru proses peradilan kita hari ini sudah berhasil. Jangan dikira memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke penjara itu berhasil. Salah. Proses penegakan hukum dalam politik kriminal politik ya, politik hukum pidana kita berhasilnya kalau di Indonesia 0 penjahat. Nah, itu berhasil Pak Bambang. Tidak ada kejahatan di sekitar kita. Tapi apakah mungkin apalagi di masa pandemi ini ya kita harus juga jaga-jaga diri Pak Bambang, nyawa, kemudian harta di sekeliling kita bisa dirampas oleh siapapun karena kondisi hari ini adalah kondisi yang sulit. Maka cukup kita sampaikan kepada sahabat litigasi TV untuk berhati-hati di jalanan dan di rumah untuk menyimpan rapi, jangan berpoya-poya menunjukkan perhiasan dan sebagainya, supaya tidak terkena jambret dan seterusnya. Harus tahan selera ya? Iya, harus tahan selera dulu. Tahan-tahan kalau punya harta banyak, banyak-banyak impak Pak Bambang. Iya benar. Iya. Sedekah. Ya. Nah, Bang Ewin terakhir ini Bang Ewin, setelah panjang lebar banyak yang sudah Bang Ewin sampaikan dan saya menilai banyak dan cukup gamblang ya dari mulai objek-objek dari kewenangan pra peradilan.
Boleh Bang Ewin terangkan Upaya hukum ya. bagaimana cara ya, Hmm. Oh, iya. bagaimana proses ya ketika tata cara kita bilang ketika seorang tersangka akan mengajukan pra peradilan, Bang Ewin. Iya. Baik. Kalau tersangkanya itu ditahan di rumah tahanan negara yang dia tidak memperoleh apa namanya bisa ke persidangan, dia bisa menguasakan Pak Bambang Oke, seorang penasihat hukum oke, atau memberitahukan ke keluarganya oke, bahwa ianya memperoleh perlakuan yang tidak baik selama proses penangkapan atau penahanan atau terdapat tindakan-tindakan paksa yang lainnya. oke, Kemudian keluarga ataupun nanti kalaupun dia ditemukan atau dia tidak mampu, ada saat ini pemerintah kita, negara Republik Indonesia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka untuk memberikan bantuan hukum kepada lembaga-lembaga bantuan hukum, ya kan, atau organisasi bantuan hukum untuk mendampingi atau diberi kuasa untuk menangani perkara itu. oke, Nah, kemudian kalaupun mau maju sendiri silakan. Karena oke, di pengadilan itu nanti dipersiapkan sebuah kepanitraan yang menampung bagaimana proses pengajuan pra peradilan itu diterima oleh pengadilan itu. Nah, kalaupun maju sendiri, biasanya itu memuat suatu surat permohonan ya, permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri setempat. Yang isinya apa? Yang isinya menguraikan identitas si pemohon, mengapa kemudian merisi siapa yang menjadi termohonnya, dan menguraikan alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar mengapa dikatakan suatu penangkapan penahanan itu tidak sah ataupun penghentian penyidikan itu dinyatakan tidak sah. Kemudian permohonan ini diajukan ke kepanitraan pengadilan negeri setempat, ya kan? Kemudian setelah beberapa lama pengadilan kemudian memanggil para pihak. Para pihaknya ini kalau dikuasakan yang dikuasakan itu akan menghadiri proses persidangan dan di situ akan dilakukan proses pemeriksaan. Dan pemeriksaannya Pak Bambang, ini ditegaskan melalui pasal 82 ayat 1 Pak Bambang. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan permohonan pra peradilan tadi, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Jadi nggak lama-lama. Setelah diterima oleh pengadilan, 3 hari kemudian menetapkan hari sidang, kan itu kan? Kemudian dalam pemeriksaan dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan seterusnya, itu biasanya hakim mendengar keterangan, ya, baik tersangkanya atau pemohonnya ataupun pejabat yang berwenang dalam hal ini yang mereka yang menangkap. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat, Pak Bambang. Cepat ya. Dalam 7 waktu 7 hari. 7 hari. Harus sudah menjatuhkan putusan ini. Ya. Harus diingat 7 harinya adalah 7 hari kerja, bukan 7 hari kalender. Ini timbul penafsiran yang berbeda. Tetapi memang dalam proses persidangan yang hari ini ada tentang pra peradilan ini, 7 hari tersebut dihitung adalah 7 hari kerja, ya kan, bukan 7 hari kalender. Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, ini yang menjadi kunci Pak Bambang. Sedang pemeriksaan mengenai pokok perkaranya kalau pokok perkaranya sudah masuk, tetapi pra peradilannya belum tuntas, maka permohonan pra peradilan tersebut gugur Pak Bambang. Gugur, ya. Iya, ini ketentuan yang disebutkan dalam KUHP kita. Kemudian putusan pra peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pemeriksaan pra peradilan lagi. Nah, kalau dia tadi penyidikan pra peradilan, kemudian dilanjutkan pada proses penuntutan pra peradilan lagi, tidak boleh dilakukan seperti itu sebelum persidangan pokok perkaranya belum dimulai, Pak Bambang. Itu dia, Pak Bambang. Jadi memang sebelum kita mengajukan permohonan pra peradilan, kata kuncinya harus menyusun permohonan pra peradilan. Betul. Yang pemohonnya itu harus paham
alasan-alasan diajukannya permohonan pra peradilan tadi, gitu kan Bang Ewin ya? Dan itu sudah diterangkan tadi sama Bang Ewin tadi ya. Iya. Alasan-alasan tadi di sebelumnya tadi alasan-alasannya apa saja. Jadi kalau diajukan langsung oleh tersangka yang tidak ditahan atau oleh keluarga tersangka, mungkin ini apa ya, harus lebih detail memahami ya tentang syarat-syarat, karena memang ketika kita tidak detail menyusun permohonan pra peradilan itu sangat riskan untuk ditolak permohonan kita, Bang Iwin ya. Iya. Oke. Ada dua hal, tidak diterima atau ditolak. Ya, makanya harus detail ya, dan alasan-alasan hukumnya itu harus tepat ya. Ya. Mungkin kalau rekan-rekan advokat paham itu ya kan? Pastinya mereka sudah pelajari hal tersebut, ya. Oke. Karena selain di bangku kuliah, ini di fakultas-fakultas hukum sudah banyak menyusun draft-draft atau cara-cara mengajukan pra peradilan itu, Pak Omar. Oke. Itu merupakan kompetensi. Kalau di Fakultas Hukum UMSU, nah itu menjadi salah satu kompetensi apa namanya anak didik kita. Oke. Ada apa? Praktek ya? Praktek pra peradilan atau praktek peradilan ya? Oke. Itu menghantarkan mahasiswa itu supaya terampil nanti memahami, ataupun yang mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi advokat, itu sudah ready, dia udah siap, udah terbekali dengan pengetahuan-pengetahuan hukum plus prakteknya, Bang Iwin ya. Wah iya, sudah justru pastinya seperti itu, Pak Omar. Oke. Terima kasih Bang Ewin atas penjelasannya. Banyak informasi, banyak pengetahuan yang didapat dari penjelasan Bang Ewin tadi. Kami dari Litigasi TV tentunya berharap ini tidak kali terakhir ya. Mungkin nanti ada topik-topik yang akan kita bahas yang tentunya lebih seru, lebih hangat, atau nanti kita bicara kasus Bang Ewin ya, kita bahas gitu kan. Ya. Ya, nanti kita tentukan. Kita tunggu undangan Litigasi TV supaya sahabat-sahabat Litigasi TV bisa melihat kemajuan dan perkembangan TV yang diorbitkan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan ini. Insya Allah, mohon doa. Bang Ewin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Insya Allah kami doakan supaya Bang Ewin sukses dalam karir dan keluarga, Bang Ewin ya. Sama-sama Pak Bambang, sama-sama. Ya, sahabat litigasi, itulah tadi bincang-bincang hukum kita dengan Bang Erwin Asmadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, seorang advokat dan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita berdua Bang Ewin ya, mohon maaf kalau tadi dalam pembahasan kita, dalam bincang-bincang kita ada kesilafan dan kehilapan Bang Ewin ya. Tentunya begitu Pak Bambang, karena kita bukan makhluk yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Jadi kita berdua mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan dalam kami menyampaikan hal-hal yang telah kami sampaikan tadinya. Akhirnya kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.